Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Tunada akan mengulas video tentang pembicara ideal yang saya pilih. Dan yang saya pilih kali ini adalah Najwa Shihab. Kenapa saya memilih dia? Karena menurut saya beliau mempunyai kriteria pembicara yang ideal. Nah, untuk membuktikannya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Perpustakaan dan seluruh teman-teman dari jajaran Perpusnas, saya tadi baru memperhatikan Bapak Ibu, ternyata seluruh petinggi Perpusnas itu perempuan loh. Dari mulai kepalanya, deputinya, tadi ketua panitianya semua perempuan, dan alhamdulillah tahun ini duta baca perempuan ya Ibu. Nah, kemampuan pembicara ideal yang pertama adalah kepiawaiannya dalam menguasai panggung. Nah, dari awal, dari menit pertama ini, beliau sudah bisa menguasai panggung. Jadi beliau membuka bicaranya dengan kalimat yang bisa membuat audien atau penonton terpaku dengan beliau. Terima kasih banyak. Duta Baca Indonesia. Terus terang perasaan saya bercampur, Bu. Antara khawatir dan senang. Dengan beberapa alasan. Saya akan mulai alasan yang khawatir dulu. Tadi malam saya sempat mencari data-data tentang seberapa jauh sesungguhnya bangsa ini suka membaca. Nah, kemudian topik yang dibicarakan. Jadi, beliau ini sudah menguasai topik yang dibicarakan, bahwa dia bilang kalau dari malam beliau sudah mencari topik yang ingin ia bicarakan. Jadi, beliau mencari di sebuah sumber, itu artinya beliau sudah menguasai materinya. Sehingga apa yang dikatakan pasti itu bisa diterima oleh pendengar karena beliau sudah mencari terlebih dahulu. Dan data-datanya itu menyesakkan dada. Saya bacakan beberapa. Menurut data OECD, budaya membaca masyarakat Indonesia berada di peringkat terendah di antara 52 negara di Asia. Ada satu lagi data. UNESCO tahun 2015 pernah membuat penelitian tingkat kemampuan membaca. Kemudian beliau ini berbicara dengan tegas dan lugas. Pasti sudah kita ketahui dari awal beliau menyapa atau memberi salam, beliau sudah berbicara dengan tegas dan lugas sehingga penyampaiannya bisa diterima dengan baik karena tentu saja itu jelas dalam penyampaiannya. Anak-anak di Eropa itu 1 tahun rata-rata anak-anak membaca buku 25 buku. Di Jepang, Singapura, kemampuan mereka membaca buku dalam setahun 17 sampai 15 buku. Anak-anak Indonesia rata-rata 0 buku. Dari 1000 orang, hanya 1 orang anak Indonesia yang punya minat membaca. Dari data soal siswa SMA Indonesia tidak wajib membaca buku sastra dengan ada pengecualian sejumlah kecil sekolah elit yang swasta. Langsung selama 63 tahun. Tragedi 0 membaca. Jadi kita sebagai bangsa, Bapak Ibu, bukan hanya memunggungi. Kemudian kemampuan linguistik yang tinggi. Beliau tahu siapa yang diajak bicara atau audiennya. Audiennya ini bukan seorang yang milenial, kaum milenial atau usia remaja, melainkan usia 20 sampai 30 tahun atau 20 ke atas, sehingga beliau menggunakan kata yang sopan, menggunakan kata sapa bapak dan ibu. Laut dan maritim begitu lama, tapi memunggungi buku dan membaca begitu lama. Bangsa besar tanpa tradisi literasi hanya akan menjadi bangsa kelas teri. Kemudian kata-kata yang dipilih Mbak Najwa ini yang saya senang adalah yang beliau bicarakan itu sangat-sangat sama dengan apa yang terjadi di masyarakat, realitas yang terjadi di masyarakat. Kata-katanya juga mudah dipahami sehingga kita bisa mengintrospeksi diri dengan apa yang beliau katakan. Perundung, pemaki, mudah diprovokasi tanpa keluasan hati dan imajinasi. Itu yang membuat saya tadi malam agak susah tidur, Ibu. Baca Indonesia.
Nah, sekian dari saya tentang ulasan dari pembicara ideal menurut saya. Intinya menurut saya beliau adalah pembicara yang ideal karena mempunyai kemampuan pembicara ideal, dari mulai kepiawaian dalam menguasai panggung, kemudian memilih topik, berbicara dengan tegas dan lugas, kemudian menguasai materi, memahami latar belakang pendengar, juga mempunyai kemampuan linguistik yang tinggi. Beliau juga selalu berbicara dengan realitas yang ada, dengan menggunakan data-data yang memang ada. Jadi beliau tidak asal berbicara, dan menurut saya beliau adalah pembicara yang ideal. Beliau juga sering menjadi pembicara dalam acara-acara formal ataupun non formal, seperti mengisi pembicara di kampus atau mungkin dimanapun itu. Intinya beliau bisa menempatkan dirinya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.